bisa kita mulai. Oke. Bapak Ibu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta dari kegiatan Vkom video konferensi untuk kegiatan hari ini. Berjumpa lagi pada kelompok kami ya, kelompok 1 pada grup Kiai Tanpa. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmat berkat beliaulah kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Di masa wabah COVID-19 ini kita bisa berkumpul kembali mengadakan kegiatan video konferensi, di mana video konferensi ini, kegiatan dari ini didukung oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dan selaku pada Pak Sri Waho SPD yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, mendukung kegiatan tersebut untuk proses pembelajaran menggunakan SAC atau Smart Apps Creator. Sini saya sebagai host, perkenalkan terlebih dahulu saya Alfiansa sebagai host dalam kegiatan konferensi besar ini. Dan juga saya didampingi dengan moderator kita, yaitu Pak Rahmat Danang Yulianto SPD. Beliau dari SMP Negeri 7 Salatiga. Kemudian presenter yang ditunggu-tunggu pada hari ini adalah Ibu Setiagiyanti SPD SD. Beliau dari SD Negeri Sarwadadi. Baiklah, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Kegiatan ini saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kegiatan ini akan dibantu oleh moderator kita, waktu dan tempat kepada Bapak Rahmat Danang Yulianto SPD. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alfi. Sebelumnya saya minta tolong untuk teman-teman yang belum di-mute, nanti tolong di-mute dulu ya, agar perjalanan Vkom kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara Vkom di kelompok 1 Kiai Pandan Aran. Terima kasih. Untuk mukadimah saya turut Pak Alfi saja agar semuanya menjadi lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendapat presenter yang luar biasa, yaitu Ibu Setiagiyanti yang akan mempresentasikan tentang hal yang paling disukai sama anak-anak, yaitu tentang binatang. Kayak apa ya binatang? Pembelajaran tentang binatang yang apa yang paling disukai sama anak, apa yang akan dilakukan binatang pada anak, apa yang anak lakukan pada binatang. Mari kita simak dari Ibu Giyanti. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmat Danang Yulianto, saya dari SMP Negeri 7 Salatiga. Saya menjadi moderator untuk acara Vkom pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan Vkom ini, akan saya bacakan dulu profil singkat dari Ibu Setiagiyanti. Nama Ibu Setiagiyanti SPD, tempat lahir di Batang pada tanggal 26 Agustus 1988. Beliau mengajar di SD Negeri Sarwadadi 04 ya. Maaf, saya bacanya Sarwadadi ya. Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.
rumah ada di Dusun Jayagiri, RW 01, RW 02, Desa Bojo, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Ibu dan PD ini punya motto, lakukan apa yang kamu beri. Aku bukan bahkan ya. Tapi yaitu manda wajada. Wah, sangat keren ya teman-teman sekalian. Sudah keren, maka kita akan melihat presentasi beliau tentang binatang. Pembelajaran tentang binatang yang akan disampaikan oleh Ibu Setiagianti. Kepada Ibu Setiagianti, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang terhormat Bapak Sri Wahyuno SPD selaku Ketua Umum Umum. Yang kami hormati dan kami cintai Ibu Sri Mulyani Espom selaku instruktur dari kelompok 5 Lintan Danaran. Kemudian teman rekan saya Bapak Said Alfiansa dan Bapak Ahmad Dana yang saya hormati. Ya, langsung saja. Mohon dibuka dulu Pak. Sebenarnya saya belum masuk ya. Alfian, untuk screen share-nya Bu Setia belum itu? Monggo. Ya. Oh ya, sudah ini dalam proses. Oke. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan SAC, yaitu dengan tema 1 subtema pembelajaran 1 siswa kelas 6 SD. Pembelajaran di SD tahun 2013 ini tahun ini merupakan kurikulum yang luar biasa, lain daripada kurikulum sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran 1. Seperti apa presentasinya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, tema selamatkan makhluk hidup, subtema hewan sahabatku, pembelajaran 1 untuk siswa kelas 6 semester dasar. Kita klik tanda panah ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan simbol negara atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas negara kita. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Nah, langsung saja kita mulai ya. Di sini. Dalam slide ini adalah menu utamanya. Menu utamanya hewan sahabatku, ada kompetensi dasar, ada materi, ada kuis, ada games, dan developer. Karena kurikulum 2013 merupakan kurikulum lain, dalam satu pembelajaran itu mencakup 3 materi pembelajaran. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Kita buka pemetaan yang ada di IPS. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian untuk IPA-nya ada membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sedangkan di Bahasa Indonesia
adalah mengumpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kita kembali. Setelah anak-anak mengetahui materi yang akan kita pelajari, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, sekarang kita akan menuju ke materi. Pada pembelajaran satu ini, kita ada materi tadi, ada IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia yang diintegrasikan menjadi satu. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diberikan oleh manusia dan hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, di sini di pembelajaran satu kita adalah menitik beratkan pada pembelajaran bagaimana cara hewan berkembang biak dan potensi negara-negara Asia Tenggara. Ada dua menu di sini. Untuk pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan kita bisa pergi di sini, dan untuk potensi negara Asia Tenggara kita bisa pergi di sini. Kita akan coba untuk pembelajaran materi perkembangbiakan hewan. Langsung muncul cara perkembangbiakan hewan. Kali ini kita akan baca tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita klik di sini oviparnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Kemudian ada ciri-cirinya, tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai pintu susu, tidak menyusui anaknya. Contohnya apa? Ada ayam, burung, bebek, serangga, ikan, dan lain-lain. Kemudian kita bisa langsung melanjutkan ke vivipar. Slide ini vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan melalui melahirkan. Embrio tersebut berkembang di dalam tubuh induknya dan akan memperoleh makanan juga dari tubuh induknya dengan melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini sudah cukup umur, anak itu akan dilahirkan dan dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Contohnya apa? Hewan yang termasuk vivipar, yaitu yang termasuk mamalia seperti kambing, kucing, kuda, terus serta sebagainya. Kemudian nanti anak setelah membaca tadi ovipar, vivipar, dilakukan yaitu ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut dengan ovovivipar. Nah, setelah anak sudah membaca materi tentang perkembangbiakan hewan, anak bisa memilih mau mengulang lagi ke ovipar atau mengulang ke vivipar, atau mau melanjutkan ke materi tentang potensi yang ada di Asia Tenggara. Misalnya ingin belajar lagi ke ovipar, kita bisa klik yang ovipar. Atau ingin belajar lagi tentang vivipar, bisa klik vivipar. Setelah ini kita akan kembali. Ya, tadi ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian kita kembali ke materi yang kedua. Apa saja potensi negara-negara Asia Tenggara? Anak bisa langsung mengklik di sebelah sini. Potensi ekonomi negara ASEAN, negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persaingan yang mungkin timbul. Nah, di slide ini nanti anak-anak itu bisa mengetahui negara-negara mana saja yang termasuk anggota ASEAN. Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, di sini ada keterangan. Mau tahu, klik aku ya. Nah, setiap kali anak-anak klik gambar ini, gambar apa ya, anak-anak kecil ini nanti bisa langsung masuk ke materi Thailand. Misalnya contohnya kita akan belajar tentang potensi yang ada di negara anggota ASEAN. Negara Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi untuk Thailand.
Nah, setelah anak-anak sudah mempelajari tentang Thailand, mereka akan belajar kembali memilih salah satu di antara 10 anggota. Ya, misalnya Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Setelah selesai membaca Myanmar, mereka boleh memilih lagi sesuka mereka. Misalnya mau ke Kamboja. Kamboja mengalir Sungai Mekong. Mata pencahariannya adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan padi. Lanjut, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini didarati oleh aliran Sungai Mekong. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil ini dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga berkembang besar. Anak bisa memilih lagi. Misalnya mau ke Brunei Darussalam. Ya, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam, berupa minyak, bumi, dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Lanjut lagi belajarnya, sekarang tinggal Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat digunakan untuk mempercepat perkembangan Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Lanjut, sampai terakhir yaitu Filipina. Dalam setiap slide tadi di negara-negara, selain menunjukkan potensi ekonominya, sengaja saya tayangkan juga ada bendera kebangsaan negara tersebut di sisi pojok kanan atas, supaya mereka tahu dan mereka hafal, oh ternyata bendera Filipina itu seperti ini. Oh ternyata tadi kalau kembali ke materi juga bisa ya. Maaf saya ulangin. Di sini tadi, selain mengetahui potensi ekonomi setiap masing-masing anggota di negara anggota ASEAN, di setiap slide-nya tadi juga saya tampilkan ada bendera kebangsaan, supaya anak-anak juga tahu bendera kebangsaan di negara tersebut. Setelah anak selesai mempelajari 10 anggota ASEAN, kita akan kembali ke menu materi, ke menu utama. Ya, jadi nanti anak-anak bisa mau membaca lagi kompetensi dasarnya atau mau mempelajari lagi materinya. Setelah anak-anak selesai mempelajari tentang materi yang ada dalam subtema hewan sahabat, di sini kita ada menu quiz dan tips. Nah, tim quiz ini nanti kita bisa sebagai evaluasi. Kita bisa mengukur sejauh mana anak-anak dapat tentang pembelajaran pada hewan sahabat. Nah, kuisnya ya. Di kuis ini sengaja saya tampilkan ada petunjuknya ya. Inilah satu jawaban yang benar. Di sini sudah ada jumlah benar, skornya 0. Slide untuk siapa yang membantu saya? Pak Pian siap? Halo Pak Pian. Halo. Ya Bu. Oke. Lanjut ya. Kita mulai kuisnya. Kan di sini. Di sini ada 4 pilihan. Hewan yang baru menyiapkan secara bertelur adalah angsa.
ke soal nomor 2, negara Singapura merupakan negara yang maju di Asia Tenggara dalam bidang apa tadi ya, negara Singapura? Bidang Industrian, Bu. industri. Oke, langsung muncul skornya. Yang ketiga, coba Fabian jawab. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kalau seandainya saya salahkan gimana, Bu? Boleh, Bu? Boleh, tidak apa-apa. Oke, mulai ya. Itu kalau saya salahkan jawabannya deh jangkrik deh. Jangkrik. Oke. Salah. Berarti skornya nggak ada ya, Bu? Ya, tidak bertambah skornya. Oke. Selanjutnya, nomor 4 apa Fabian? Kelinci dan kucing adalah termasuk hewan beranak ya, Bu? Ya. Karena kamu bertelur nih. Vivipar ya, Bu? Ini Pak. Oke, karena betul otomatis nanti skornya bertambah. Satu lagi Pak Bian. Hore. Oh, belum selesai, Bu? Oke. Negara yang punya julukan gajah putih mah tahu saya, Bu. Itu Thailand. Mana? Jawabannya mana? Thailand, Bu. Thailand. Oke. Nah, setelah anak-anak selesai kuis evaluasi, langsung muncul skornya dan ada semacam ucapan selamat untuk menyemangati dan memotivasi anak-anak untuk lebih belajar lagi. Lanjut, ada menu juga di ruang live kalian. Kalau misalkan klik yes, nanti kita akan mengakhiri dan kembali ke materi. Kalau no, anak-anak bisa untuk quiz lagi mengulangi pertanyaan yang tadi. Kita yes aja ya. Tadi sudah tadi materi, kuis, sekarang tinggal games. Kalau yang games tadi Fian kan sudah bantu di kuis, sekarang tinggal Pak Danang ya. Coba Pak Danang kita bantu di kuis dong. Ayo, Pak Danang. Siapa? Aduh, main apa ini? Let's Ayo, play. kamu cari tahu. Ya, Bu, itu main apa itu, Bu? Main PS ya, Bu ya? Iya, Ya, main PS. Terus stick PS, Bu. Diklik, Bu. Kamu aja ya. Ya, Bu. Ya, siap. Ya, Tunggu. untung silakan. Aduh, Bu. Apa itu goyang-goyang, Bu? Di mana negara termasuk ASEAN? Ini kelihatannya aku jadi anak pintar ini ya. Harus. Tuh, ada Singapura, Bu. Yang bawah pink, Bu. Wah, saya suka Singapura, Bu. Yes. Hihi. Indonesia jelas dong. Indonesia. Wis. Boleh. Lalu itu wis. Vietnam, Bu. Vietnam. Vietnam. Oke. Jepang enggak, Bu? Jepang enggak? Ya enggak. Lalu ada Filipina. Filipina. Iya, Bu. Udah berapa tuh, Bu? 1, 2, 3. Satu lagi mana ya? Kamboja. Iya, Bu. Ih, saya dikatakan hebat. Makasih, Bu. Jadi enak ini ya. Nah, tadi kan ini kita mainnya semuanya betul ya, maka dapatnya ada bintang. Coba kalau yang salah seperti apa sih? Kita ulangi ya, Kak. Ya, diulang, Bu. Ya, langsung muncul skornya 15. 15. Coba kita ulangi ya, Kak. Iya. Jadinya manggilnya Pak. Saya masih imut, Bu. Coba pilih lagi. Guru, Indonesia, Bu. Tetap Indonesia. Aku cinta Indonesia soalnya. Yang berikutnya, aku pilih Amerika, Bu.
Amerika Bu, Amerika. Benar, sekarang kita kasih tahu yang salah. Kalau tadi Amerika, benar, Bu. saya yes, Amerika Bu. salah. Jadinya Tetet, salah. sasarannya Ibu ularnya. Enggak bisa dipencet Bu. Jepang Bu. Salah. Nggak terpintar ya. Cuman satu tak Bu. Ya, Australia. Ya, nggak benar itu. Afrika. Salah lagi. Aduh, nggak ada salah Bu. Amerika salah, Jepang salah, Australia salah, Afrika salah. Nggak bolehnya yang mana Bu? Ini. Vietnam. Filipina. Kamboja, Singapura. Sehingga meskipun anak-anak salah, kita tidak memberikan punishment, tetap memberikan penghargaan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak tidak merasa kecil hati seperti itu. Keren. Oke, kita sudah tadi ke kompetisi dasar, materi, quiz, dan games. Selanjutnya, development. Oke, baik. Sepertinya cukup presentasi dari saya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya untuk memberikan ke Bapak Ramadana. Oke. Terima kasih untuk Ibu Setiardianti SPD yang sudah mempresentasikan aplikasi SAC-nya yang keren luar biasa itu ya. Di sini kita ngomong tentang binatang, hewan dan sahabatku. Ternyata sahabatku berasal dari negara-negara yang lain ya Bu ya. Ada yang berasal dari Malaysia, dari wilayah Asia Tenggara. Wah ini ya. Jangan-jangan binatang yang dari Malaysia apa Bu contohnya Bu? Ada apa coba ya kalau dari Malaysia? Binatang dari Malaysia apa ya? Aduh ini. Asal bukan koala kan Bu ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya buka termin pertanyaan. Tapi sebelumnya saya sudah mencatat ini pertanyaan dari satu dari Ibu Via Chandra. Oke, silakan. Dari Ibu Via Chandra itu ada pertanyaan. Nanti boleh saya minta rekaman buat referensi guru SD di sini. Makasih. SD di sini SD mana? Nanti akan saya bagikan SAC-nya. Wah keren ini. Bu Via Chandra sudah. Amin. Wah ini, tapi di sini itu di mana ya? Saya tidak tahu ini. Bu Via Chandra itu asalnya dari mana ya? Bu Via Chandra, ibu asalnya dari mana? Kalau dari sini itu saya kurang tahu ini Bu. Dari Blora Pak. Oh dari Blora. Oh, tetangganya Pak Sopirin ternyata. Oke keren. Saya bagikan ya Bu SAC-nya di grup. Oke, saya juga ini ada pertanyaan berikutnya Bu dari Pak Hasan. Pak Hasan tanya ini, Pak Hasan, saya lihat tadi pemutaran SAC dari desktop laptop, betul ya? Gimana caranya? Wah keren ini. Gimana caranya tuh Bu? Oke, saya jawab. Sebentar, saya kirakan dulu untuk suaranya ya. Tidak terlalu mengganggu. Ya, memang kenapa kok bisa saya tampilkan di laptop? Karena saya itu masih bisa saja di laptop dan di HP. Kalau instalannya yang di HP itu hanya bisa melihat lewat HP. Tapi karena hal ini saya presentasi, maka itu juga saya instalkan di laptop sehingga kita bisa presentasinya langsung di laptop. Kenapa kok bisa menampil seperti ini? Tadi di SAC itu ada namanya menu apa ya? Sharing apa ya? Ya, extension. Bisa
Screen sharing ini bisa kita munculkan kalau kita membuat oleh host. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin bisa menampilkan SAC-nya di laptop, caranya yang pertama adalah Bapak Ibu harus menginstal SAC terlebih dahulu di handphone. Kalau SAC sih memang sudah di laptop ya Bu. Nah, kemudian setelah sudah diinstal SAC di laptop, nanti Bapak Ibu join-nya juga melalui laptop, bukan melalui handphone. Setelah itu, setelah Bapak Ibu dipromot oleh host, nanti host akan mempromot Bapak Ibu, kemudian akan muncul screen sharing. Apa mungkin bisa dari awal, Pak Fian, supaya Bapak Ibu yang lain juga tahu bagaimana caranya bisa tampil di laptop. Mungkin saya delete dulu Pak, screen sharing-nya Pak, di stop dulu. Halo Pak Fian. Kenapa Bu? Pak Fian, halo. Halo. Ya, saya stop dulu ya. Nah, di sini ada share mau screen sharing. Kita stop dulu screen sharing. Kita mulai dari awal Pak Alfi. Bagaimana Boleh. bisa Saya jadikan presenter dulu Bu. muncul di laptop untuk SAC saya. Saya sudah Baik, install presenter. di laptop, SAC juga ada di laptop. Kemudian saya join SAC melalui laptop. Kemudian Pak Alfi selaku host itu di FCC yang ada di handphonenya Pak Alfi itu di menu setting apa ya Pak? Tadi ya Pak Alfi? Ya. Ini saya jadikan presenter ya Bu. Ya, dijadikan make up promote. Setelah itu Sudah? nanti saya akan mulai start sharing. Di sini sudah tampil ada pilihan mau start sharingnya melalui desktop atau file explore atau ini saya baru aplikasi jadi juga informasi. Karena saya ingin menampilkannya melalui desktop, maka saya pilih desktop. Kemudian klik start sharing. Oke. Sudah tampil. Setelah muncul start sharing, tadi SAC yang sudah saya simpan ini diekspor terlebih dahulu ya, betul Bu? Mungkin sebagian besar ada yang belum tahu, bukan sebagian besar sih, ada beberapa yang belum tahu bagaimana caranya mengekspor SAC yang sudah kita buat. Kita buka SAC saya dulu ya. Waktunya masih lama kan? Masih Bu, masih 10.35 di saya. Oke. Ya. Sambil berbagi, kita buka SAC-nya, aplikasi SAC. Agak lumayan lama. Kemudian kita pilih Android phone. Kita ganti ukurannya 1280 yang width, kemudian yang height-nya adalah 720. Pilih horizontal, kemudian di sini ada menu open local file. Itu artinya adalah membuka file yang ada di SAC kita. Karena saya sudah buat SAC-nya, maka saya buka open local file. Nah, di sini ada 2 SAC yang sudah saya buat. Ada tema 1 subtema 2 HPB dan mencoba. Kemarin karena sebelum saya ekspor saya copy terlebih dahulu, jadi ada 2 seperti ini. Kita buka. Misalnya yang ini yang akan kita ekspor. Ini adalah SAC yang sudah kita buat dalam bentuk AHL ya. Kemudian kita open. SAC yang sudah Bapak Ibu buat
nanti akan di-sync, kemudian munculnya adalah seperti tadi dalam bentuk AHL. Nah, sebelum kita presentasi SAC ini kita ekspor terlebih dahulu. Caranya kita klik yang gambar output. Nah, di dalam menu output, kalau Bapak Ibu pilih output, nanti SAC-nya akan tersimpan dalam bentuk AHL yang tadi ini kita buka. Caranya kita kasih nama dulu, app namanya mau apa. Sana tadi kita kasih nama hewan sahabatku. Saya ganti ya, karena tadi sudah sudah ada tema 1, saya ganti menjadi hewan. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Ini saja. S1, S2, PB1. Kemudian bundle editor-nya kita ganti di sini menjadi com.tia. Itu untuk nama belakang SAC kita. Version kodenya 12345. Kemudian langsung kita submit. Ini kalau untuk menyimpan ya. Kalau ini untuk menyimpan. Karena tadi ini kita sudah simpan AHL-nya, maka sekarang kita tinggal ekspor saja supaya bisa ditampilkan di laptop. Nah, seperti ini menunya ada emulator style dan desktop style. Karena saya ingin bisa tampil di desktop, maka saya pilih yang desktop style. Kemudian klik submit. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita beri nama. Tadi tema 1, subtema 2, PB1. Bebas, Bapak Ibu mau simpan di mana? Saya simpannya di sini saja supaya lebih mudah dicari. APK SAC. Kemudian save. Tunggu ya proses menyimpan. Karena slide yang saya gunakan cukup banyak, ada 36, sehingga membutuhkan beberapa waktu untuk menyimpan dan membaca slide yang sudah saya buat. Sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan yang lain, Bapak Fian, Pak Danang? Halo? Ya, ini dari Pak Hasan. Pak Hasan, ada suara lagi nih. Ini ada pertanyaan, suara presenter bergema. Apa karena pakai presenter, pakai HP dan laptop sekaligus? Kelihatannya cuma pakai laptop aja ya Bu ya? Saya hanya pakai laptop, tapi mungkin karena saya berada di ruangan, kemudian volumenya juga mungkin cukup besar sehingga bergema. Oh gitu. Kebetulan saya sedang berada di ruang kantor sekolahan, jadi suaranya mungkin lagi pikat Pak. Lagi Bu. Ya, ada lagi, ada pertanyaan dari Bu Yuli Suharyanti. Aduh, ya. Suara musik tetap nggak bisa muncul ya di presentasi SAC-nya. Oh, suara musik tetap nggak. Kalau dari tempat saya kedengaran Bu, walaupun kecil. Karena tadi memang volumenya saya kecilkan. Volumenya saya kecilkan, saya takut volumenya terlalu besar, suara saya tidak terdengar, sehingga volume yang ada di laptop ini kita kecilkan. Kalau sekarang, oke, begitu ya Bu Yuli ya. Kalau suara Ibu besar, sebentar. Ya. Kalau melalui handphone, kalau SAC yang melalui handphone, kita presentasikannya melalui handphone, mungkin seharusnya volumenya dijadikan speaker Pak. Bu Yuli. Oke, itu ya, volumenya dijadikan speaker. Ya, dicoba barangkali bisa. Kemarin saya juga coba memakai handphone, tapi saya takutnya ketika saya sedang presentasi, saya takut ada WA masuk atau panggilan masuk yang bisa membuat saya terpental, sehingga saya memakai laptop supaya lebih aman pada saat presentasi. Oke, terima kasih.
Bagaimana Pak Danang? Oke, itu tadi jawab. Terima kasih sudah menjawab itu tadi, Bu. Ini karena Ada lagi Bapak Ibu? Ya, sebentar tadi jawab untuk pertanyaan yang pertama. Karena ini sudah tersimpan, terus kita close. Di minimize saja, Bu. Ini sudah ada mana tadi ya? Desktopnya. Halo desktopnya. Nah, ini ada shortcutnya di sini. Itu nanti bisa langsung kita buka untuk presentasi. Seperti itu. Oke. Keren ya Bapak Ibu ya, ada wawasan baru nih. Jadi presentasinya pakai laptop, tapi ke anak-anak dikasih dalam bentuk handphone. APK di handphone. Begitu. Jadi begitu dulu Ibu ya. Ya betul. Keren Bu, dapat wawasan baru ini ya. Jadi nanti suara tetap terdengar dan lain sebagainya ya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin pengen tanya secara langsung itu Pak Al? Kalau ada yang pengen bertanya langsung silahkan tunjuk jari. Kalau yang pakai laptop ada itu petunjuk, ada. Monggo. Atau Pak Alfi bisa di unmute-kan salah satu yang ingin bertanya. Atau ini dari Bu Ani, Bu Dinda Ani mau bertanya sesuatu gitu. Sebentar saya cari tempat dulu. Iya ini sambil webinar juga ini saya rasa ini presentasinya Budian ini luar biasa sekali ya. Ada gamenya, kemudian setiap kali menjawab dengan ada ribet, ada bintangnya tadi keluar. Presentasinya juga bagus sekali, ada interaksi dengan peserta, berjalan lancar dan ini mungkin dari pertama kali peserta menjalankan IPK-nya itu dari laptop dari handphone gitu. Karena baru juga ternyata kita bisa membuat APK itu yang bisa dijalankan dari laptop gitu. Bagus banget ini Diani dan teman-temannya, supportnya luar biasa walaupun agak lama ya, tapi kualitasnya luar biasa. Untuk nanti misalnya Diani mungkin bisa di-share di YouTube-nya, dan bagi teman-teman yang menghendaki karya dari teman yang lainnya jangan lupa untuk subscribe agar YouTube-nya juga mendapatkan subscribe yang banyak gitu. Bagus banget ini masih boleh gitu. Oke, boleh Bunda, nanti saya share di grup ya Bu. Hasil bimbingan sampai jam berapa kan? Jam 12 ya Bu? Iya tadi malam. Semoga bisa dilanjut ya, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Ani. Wah ini yes, dari instruktur aja udah dapat pujian gitu, langsung maju jadi instruktur berikutnya ini Bu Setia ini ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi loh Bu, boleh dilanjutin pertanyaan dari Pak Hasan lagi. Ya, Pak Hasan tanya, berarti presentasi SAC dari laptop kuncinya di awal dan savingnya ya gitu ya? Di awal dan saving. Di awal, ya, di settingan awal waktu membuat smart APK itu loh maksudnya mungkin. Oh iya, enggak Pak. Jadi saya tetap tadi di awal untuk settingan buat SAC
backendnya itu saya tetap setting Android melalui settingnya adalah Android. Hanya saja untuk mempresentasikan hari ini saya bukanya lewat laptop. Iya, Seperti itu. gitu. Iya, terima kasih Bu. Jadi kalau yang mau disimpannya di HP, pilihnya yang APK. Kalau yang mau nyimpannya nanti di laptop atau di PC, nyimpannya di EXE ya. Itu extension untuk game dan lain sebagainya Bapak Ibu. Pengetahuannya luar biasa nih. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu. Ini ada dari Bu Yuli Suharyanti. Good job Bu Setia, Cilacap yes. Wah lah ini good job itu kan bahasanya Cak Lontong, itu seharusnya dari Surabaya loh Bu ya. Ini malah katanya Cilacap yes. Good job. Wah ini Bu Yuli itu apanya Pak Cak Lontong ini ya. Nanti selanjutnya juga dari Pak Sobirin. Wah, persembahan luar biasa weh. Lalu dari Bu Suharyati, terima kasih Bu Setia dapat tambahan ilmu. Wah, tak pikir mau tanya nih ya. Keren nih. Sama-sama Ibu. Ada lagi. Oh, ini dari Pak Sobirin lagi. Presenternya keren. Weh, lah kok presenternya Pak? Wah, ini. Terima kasih, guys. Presenternya keren katanya Bu. Yo, terima kasih Pak Sobirin. Terima kasih untuk semua teman-teman. Oke. Ini masih ada 13 menit menuju akhir. Iya. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sambil saya cari, dilihat sini. Ya, terima kasih sekali tadi ya Bu Sri Mulyani untuk instruktur saya. Luar biasa sekali Bu Sri Mulyani ini, sangat sabar sekali. Mohon maaf juga pada Pak Danang dan Pak Aki. Kelompok 1 kemarin paling awal ikut presentasi, tetapi saya terakhir ya Pak. Terakhir di antara Pak Danang dan Pak Alfi, karena beberapa hal saya baru bisa mengerjakan SPC-nya, tapi alhamdulillah belum terlambat. Meskipun ada juga waktu beberapa hari ya Pak. Iya sama-sama. Terima kasih. Wih, ini Pak Sobirin lama-lama pengen request lagu, boleh dong? Waduh. Waduh, saya nggak bisa nyanyi. Request lagu ini. Aduh. Lagu apa Pak Sobirin? Pak Sobirin minta lagu ketemu. Karena Bu Yuli kayak siaran radio ya. Iya ya. Memang kita seru-seruan Pak gini Bu ya. Mohon maaf anak-anak kayak gini memang sukanya kayak gitu Bu. Iya, bos. Kalian masih ada waktu mungkin. Dan Pak Alfi hari ini kita masih ada dari kelompok lain yang akan tampil nggak ya? Ada ya tadi jam 11. Ada mungkin Pak. Oh ada jam 11. Yang dari kelompok mana ya? Mungkin kita bisa mempromosikan untuk nanti jadi kelompok berikutnya gitu loh ya, agar terinspirasi seperti saya ketika melihat penampilan dari Bu Setia ini ya. Iya, hari Bu Setia bikin Ya, gimana Pak ya? berapa hari itu bikin SAC Menjelaskan cara membuat tim. Oh. Ada jadi boleh ini aja. dijelaskan cara membuat tim. Oh ya. Cara bikin game kok. Aduh, kalau untuk membuat tim, saya hanya mengaplikasikan menu apa ya, menu attraction sama animasi aja sih Bun. Saya gabung-gabung kayak gitu. Atau mau coba? Masih ada waktu 10 menit cukup nggak ya kalau untuk coba bikin tim? 3 hari nggak malam juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebentar aja, sekilas aja.
Oh ya, oke lah. Dibayangkan saja, tidak usah membuka smart app kreatornya, cukup dibayangkan seperti ini seolah-olah kita melihat kita. Kalau untuk membuat game, saya hanya memakai tools itu yang namanya attraction sama animasi itu, Bu. Hanya itu saja digabung-gabungkan. Ya. Terus ada beberapa nanti lain kali saya coba membuat tutorial pembuatan. Nanti saya share di grup aja ya. Oh. Ya, ini kata Bu Dinda Ani, katanya bisa jadi referensi bahwa kreativitas yang penting dalam eksplor SAT. Ya, tercatat ini. Makasih Bu. Ya. Wah, ini jadi Bu. Ani. Ada lagi. Ya, barangkali yang baru gabung jangan lupa untuk terima lisensinya ya. Jangan lupa. Kayaknya saya juga belum absen. Jangan absen Bu. Masa kan nggak hadir tuh. Presensi ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya ini Bapak Ibu? Oh, kerjanya sudah ya. Ini tinggal 8 menit tapi ya nggak apa-apa. Sudah bertemu dengan presenter dan presentasinya yang luar biasa dari Bu Setia Gianti SPD dari Sarwa Dadi Cilacap. Jadi 04 ya. Mohon maaf membacanya kurang lengkap ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertanyaan. Kalau nanti ada Bu Setiagianti bisa melalui japri kepada beliau atau bertanya di grup Kiai Pandan Aran. Presentasi dari Ibu Setiagianti SPD tentang hewan sahabatku, juga tentang negara Asia Tenggara. Kami selaku moderator, jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang semoga hari ini dan presentasi hari ini membawa berkah bagi kita semua. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu kami kembalikan kepada Bapak untuk ada dan jangan lupa Pak Ahmad Danang Yulianto selaku moderator dan video konferensi hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan oleh presenter kita Ibu Setia Gianti SPD-nya dan kemudian nanti untuk aplikasi SAC-nya mungkin beliau nanti bisa share di grup kecil ya ataupun grup di Gumun 5 Kiai Pandanaran, berbagi ilmu. Semoga apa yang disampaikan hari ini ya, bisa bermanfaat bagi kita dan kita tetap di dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Halo, Pak Alfian. Halo, Pak Alfian. Baiklah, aku sudah menunjukkan ya. Halo. Pertanyaannya terus benar ada pertanyaan. Ya, dari Bu Ani, Pak. Dari Bu Yulia,
apa aja Bu instruktur? Bu Ani, instruktur, monggo Bu. Saya sampaikan kepada semua yang ada di ini kepada Dani bahwa yang di apa namanya ada di penilaian itu adalah jadi bagaimana aplikasi itu bisa digunakan di handphone begitu. Apakah Bu Dianti sudah mencoba untuk presentasi dari HP? Dari HP Terus mengulang. Kalau saat tarik screen-nya itu dari untuk memastikan bahwa semua peserta yang ada di sini melihat bahwa kan dari handphone. Untuk izinkan ini saya nanti satu. Oke, kita kasih lagi. Ya, Nah, silakan dibuka Bu. Ya. Ya. Tapi memang untuk suara di saya kecil sekali ya. Suaranya bagaimana? Suara iya satunya kecil dulu. Ya, oke. Tapi bisa kok Bu. Oke, lanjut. Ini Ya, bisa digunakan itu handphone. iya. Dari handphone kan bilang itu juga saya instruksi di handphone. Jadi juga bisa dibantu di handphone. Ada kompetensi dasar, IPS, kemudian IPA, kemudian bahasa Indonesia, kemudian kita akan kembali ke suaranya tidak berbeda. Halo? Tidak Bu. Ya, halo Pak Alvin. Iya. Tidak bergema, tidak. Di saya ini tidak bergema Bu. Tidak bergema. Tidak bergema Bu. Kemudian ini, oke. Kemudian Alfifan, kemudian Alfifan, 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 kemudian baru kita tinggal ke pembelajaran potensi negara-negara Asia Tenggara. Ini potensi negara-negara ini ada 10 termasuk anggota ASEAN. Salah satu di
misalnya tadi Thailand. Di slide ini potensi yang ada di Thailand. Di situ ya, itu tombolnya masih bisa berfungsi kan di handphone. Iya, bisa. Iya. Terus sama biasanya. Jadi Ini lurus ada sudah selesai. Please untuk industri kemudian negara yang belum jadi Thailand. jadi sama hanya saja melalui suaranya itu berbeda. Tapi kalau untuk animasi gambar itu berbeda. Seperti itu Bunda Ani. sama aja ya, berarti keren ya. Nanti bisa dibagi untuk bagaimana bikin itu games-nya itu ya. Keren itu. Iya, luar biasa sekali Bu Setiani. Bagi para peserta sekalian bisa dijadikan referensi nggih. Ternyata APK ini bisa diinstal di laptop maupun di HP. Hanya saja untuk presentasi yang diinginkan memang bagaimana SADS itu bisa dijalankan dari handphone gitu, karena memang tujuan pembuatan SAD ini agar peserta didik kita bisa menjalankannya dari handphonenya masing-masing begitu. Mohon maaf Bu, ini diulang karena tadi saya bertanya di grup instruktur, memang untuk penilaiannya itu presentasinya yang menggunakan handphone begitu. Ya, Terima Bu. kasih Bu Ani, boleh saya coba tanya Bu Ani? Iya, Bu Ani, iya. Bu, kan aplikasi SAC itu kan digunakan di handphone ya Bu? Iya, Ya, apakah ada standar handphone Bu, atau RAM mungkin, atau spesifikasi handphone? Karena kan anak-anak itu kadang handphonenya ada yang mungkin spesifikasinya rendah atau mungkin apa ya Bu ya. Kadang ada juga yang nggak bisa dibuka. Itu apakah SAC itu memang spesifikasi handphonenya itu memang harus bagus atau memang bisa digunakan untuk spesifikasi yang rendah? Bagaimana Bu? ya gini Pak, kalau dari pengalaman nggak besar gitu, yang sudah saya praktekkan kalau saya pakai Core i3 itu juga bagus, sudah bagus, sudah tidak jalan. Terus itu saya ganti pakai yang lebih tinggi, ya lebih mudah lagi, lebih enteng ya untuk untuk membuat SAC itu. Oke, Berarti itu referensi yang bisa saya sampaikan. Intinya berarti Android 4 itu bisa digunakan Bu, atau standar ya? Kalau di handphone saya bisa Pak, tapi Bapak mungkin ini ya Kazum itu, mohon maaf, bukan gimana Kazum itu memang limited edition. Jadi walaupun dia itu waktu itu Android 4 itu sudah paling tinggi pas Kazum keluar, tapi dia mempunyai prosesor dan RAM-nya yang menurut saya itu sangat bagus untuk di kelasnya gitu. Jadi walaupun sama-sama Android 4, untuk ngelot program itu Kazum itu masih bagus banget gitu. Itu dari referensi saya nggih Pak. Iya. Karena di sekolah itu anak-anak tuh ada yang pakai handphone Samsung model lama kalau nggak salah Bu. Saya takutnya nggak bisa dipakai oleh mereka, maksud saya aplikasinya. Samsung tipe Mungkin lama. juga
Tergantung ini Pak, tergantung dari space memorinya. Jadi nanti mungkin bisa kita ini ya eksplorasi praktek ke anak-anak itu. Cache memorinya dihapus dulu Pak, dibersihkan dulu cache memorinya, dibersihkan dulu, nggih. Karena RAM-nya itu kan kadang-kadang nggak mesti nggih, sama seperti kasus saya di rumah itu kita punya Android 4 itu tiga handphone, tapi RAM yang paling besar itu yang di Kazum itu, jadi dia nggak masalah ngeload beberapa aplikasi sekaligus itu masih bisa. Tapi kalau yang RAM-nya kecil itu ya walaupun sama-sama Samsung ya, yang Duos itu RAM-nya kecil, jadi dia tidak kuat untuk ngeload yang video yang cepat, itu enggak kuat gitu. Itu pengalaman saya. Oke. Terima kasih Bu masukannya. Karena dari kemarin saya bingung tuh, dari kemarin jadi pertanyaan saya Bu. Saya pikir aplikasi ini bisa nggak ya, kalau saya pikir dia spesifikasi handphonenya itu rendah. Karena kan anak-anak tuh kan ada yang punya yang tinggi, ada yang rendah. Dari kemarin saya mikir itu Bu, tapi alhamdulillah sempat Ibu bisa menjawab, jadi saya ada pencerahan. Oh, jadi mungkin itu solusinya. Terima kasih Bu Ani. Ini aja sama-sama. Ya, bisa dilanjut. Oh iya, ini kok malah jadi saya yang menjawab, gimana ini? Ini saya tanya, kan aplikasi OS ini tadi kalau yang untuk di laptop harus diekspor terlebih dahulu supaya bisa tampil di desktop. Kemudian untuk yang di handphone, setelah kita pembuatan SHC, kemudian kita save itu kan jadi AHL dan kemudian bisa diinstal di HP. Yang saya tanyakan Ibu, kenapa sama-sama dalam satu proyek yang sama itu juga suaranya tidak terdengar, sementara tadi pada saat menggunakan jelas terdengar dengan jelas. Sementara kalau yang lewat handphone ini kan saya ada mengisi suara tetapi tidak bisa terdengar jelas. Oh ya, kendalanya begini. Ada beberapa handphone itu yang dia support dengan FCC langsung keluar suara dari handphonenya itu. Ada. Tetapi ada juga beberapa handphone itu yang tidak mau mengeluarkan suara, sehingga kita bisa mengakalinya menggunakan speaker aktif Bu. Jadi di outputnya, keluarannya itu kita pakai speaker aktif. Speaker aktif nggih, itu speaker yang biasa disambungkan ke komputer itu. Oh iya. Coba Berarti nanti ya Bu. Seperti kemarin presentasinya Bu siapa, Siti Masitoh itu karena di handphone itu tidak bisa keluar suaranya, itu kemudian dibantu menggunakan speaker aktif. Kemarin Bu Masitoh itu sampai mencoba 3 handphone, bahkan handphone yang Androidnya tinggi itu pakai seri 9, handphonenya Android 9, 2 handphone Android 9 itu nggak bisa, tapi di handphone Android 8 itu malah bisa. Nah ini yang masih saya belum paham kenapa terjadi masalah seperti itu. Saya masih mencoba menganalisa, mengumpulkan data bersama teman-teman seperti itu. Oh iya, oke. Ya. Berarti sama saja betul ya Bun, dalam artian tidak hanya terkendala dalam 1-2 orang, tetapi memang tergantung spek handphonenya bisa menampilkan suara. Kalau untuk gambar dan video tetap bisa tercover, hanya saja suara yang tidak bisa terdengar dengan jelas ya Bun. Malah ada beberapa handphone itu malah tidak bisa mengeluarkan gambar. Jadi ketika dijadikan presenter itu automatically decline gitu. Padahal dia tidak decline dulu. Jadi masih menunggu presenternya kok belum dijadikan presenter gitu. Menunggu hostnya kenapa belum dijadikan presenter. Padahal dari sisi host itu sudah dijadikan presenter, tetapi ada keterangannya decline gitu. Begitu. Makanya ini menurut saya tetap harus mencoba lagi. Makanya ketika berada di kelompok kita di Darjai Pandanaran, saya berharap kelompok itu solid. Jadi 3 orang itu sudah paham betul, oh pakai perangkatnya ini harus begini, pakai perangkatnya itu harus begitu.
Itu sebabnya kenapa mohon maaf guys, kalau bisa kita setia pada kelompok kita masing-masing agar bisa saling melengkapi sehingga tugas ini bisa diselesaikan dengan cepat begitu. Ya baik. Jadi saya jadi tahu tadi kan saya presentasi menggunakan laptop. Yang pertama suara juga terdengar jelas, suara juga bagus. Nah, ini saya juga sharing lewat handphone. Jadi presentasi kali ini saya cukup lumayan excited Bun, karena langsung bisa mempraktikkan dengan laptop dan handphone, dan juga teman-teman yang lain juga pasti juga jadi tambah pengetahuan dan wawasan. Terima kasih sekali ya Bunda Ani. Iya, terima kasih juga buat Bu Gianti yang sudah sharing ilmu banyak sekali. Saya juga belajar banyak dari panjenengan, dari semua peserta. Saya belajar dari peserta semuanya gitu. Monggo silakan dilanjut Ibu. Oke, baik. Terus berarti sekarang gimana Bu? Sekarang pukul 11. Masukannya Bu, keren ini ya. Jadi Keren memang ini. Terima kasih buat Bu Ani. Aku pakai HP aja. Begini Bapak Ibu, saya juga punya pengalaman nih, punya teman-teman saya. Kebetulan saya juga ngajarin free conference call ini kepada guru-guru di SMP Negeri 7 Salatiga. Ada beberapa kendala kaitannya dengan apa? Kalau di laptop ternyata memang ada beberapa di guru itu tidak bisa install FCC-nya, sehingga mereka kesulitan dalam presentasi kalau pakai laptop. Tetapi bisa kami atasi kalau masuk lewat websitenya. Di situ ada sebagai peserta maupun sebagai host. Jadi bisa diakali dengan bicara di situ. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah ini bagaimana? 12 ini sudah panjang lebar sekali. 20 kata saya Pak. Oh ya, alhamdulillah, ternyata kita seru sekali ya. Iya. Kami tidak sadar jam 11:20 waktunya break, makan siang dan sholat zuhur ini ya. Moga Pak Alfi kita Oke. bisa tutup Terima pertemuan kita hari ini. Oke, Ya, baik. baiklah. Oke Pak, Terima baik. kasih. Ya. Iya, Walaupun terima kasih kepada para peserta yang turut hadir dalam kegiatan hari ini, ya, dari Gumun video conference, di mana seru sekali. Video conference ini kita banyak menambah ilmu ya berkaitan dengan teknisi dari aplikasi SAC, bagaimana implementasinya kepada para siswa. Baiklah, pukul sudah menunjukkan 11:21. Kegiatan hari ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1 luar biasa. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Pak Fian, Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu. Oke, kita stop sharing-sharingnya ya.